Pemilihan herbisida, ya, pemilihan herbisida alami dan herbisida kimia. Jadi herbisida alami ini belum, ya sampai sekarang belum ada pabrikan yang mengembangkan. Sebenarnya di beberapa petani ya sudah ada yang melakukan ini, tapi umumnya biayanya tinggi, terus materialnya juga terbatas. Jadi sehingga kita masih cenderung menggunakan herbisida kimia, ya, herbisida kimia, ya karena efektivitasnya lebih tinggi, cepat, efisien, ya, biaya lebih rendah, ya, mudah pengaplikasiannya. Hanya kekurangannya resistensi gulma. Kalau berulang-ulang bisa kebal gulmanya, nggak mati, ya. Kemudian terjadi dampak terhadap lingkungan, ya, penurunan keanekaragaman, berdampak pada kesehatan manusia, ya. Nah, jadi ini belum bisa kita hindari, boleh kita pakai, tapi bagaimana kita menyikapinya, penggunaannya. Penggunaan herbisida itu tepat cara, ya, tepat cara itu kami tadi sudah sampaikan. Yang pertama adalah identifikasi gulma, ya. Kemudian kalau dia misalnya dominan pakis, tentu kita pilih ya paraquat, ya, paraquat dengan metil. Kemudian baca level herbisidanya, di situ ada dosis, ya, ada 1,5, ada 1,5 liter dalam per hektar, ada 1 liter per hektar, tapi itu blanket untuk semprot total. Sementara yang saya sampaikan di depan tadi, kalau kita untuk semprot pasar pikul dan piringan itu berkisar 25 sampai 28%, ya, sehingga tidak dibutuhkan sampai satu setengah liter atau 1 liter, hanya 25 sampai 28% yang dibutuhkan. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa kebutuhan kita yang harus kita siapkan untuk menyemprot kapling kita, gitu, ya. Nah, yang tidak kalah penting, ya, yang tidak kalah penting, alat nozzle. Kalau dia volume 200 liter 1 hektar, dia menggunakan VLV 200. Sudah dipakai VLV 200. Tapi karena semprotnya diborongkan, lubang nozzle-nya diperlebar supaya cepat habis, supaya banyak jumlah cap-nya. Kan kita bayarkan jumlah cap. Ini jumlah cap yang kita bayarkan. Iya, betul Pak. Seringkali ini kita lalai. Seharusnya kita sediakan aja nozzle kita, nggak mahal kok. Ya itu penting. Ya, sediakan aja, begitu mau nyemprot ganti nozzle-nya. Dan periksa juga waktu nyemprot mereka, ya. Kadang-kadang nggak masuk akal. Masa bisa 1 cap 4 pokok, yang biasanya 10 pokok dapat 5 sampai 6 pokok. Ya, kemudian yang bagus itu sekarang SA15 itu umumnya dia sudah ada alat, ya, alat untuk tekanan di dalam cap itu sudah ada supaya semprotannya itu merata, ya, yang 15 liter. Oke, ini
sangat perlu diperhatikan. Terus waktu mengisi larutan tadi, ya larutan yang kita sudah campur dengan air, kadang-kadang diisi air penuh dulu, baru dikasih racun, mana tercampur. Isi dulu separuh, ya separuh air, baru kasih larutan, isi lagi air, memenuhkan, baru dikucek-kucek, digoyang-goyang, ya, gitu. Kalau ya kalau larutannya duluan di, di dikasih keket, masuk ke selang, larutannya masuk ke selang, mengisi selang itu sudah berapa banyak. Nah, itu sangat penting diperhatikan. Kemudian tadi ada komentar dari teman, ya teman yang berkomentar tadi, airnya diambil dari sembarang, ya. Umumnya sudah ya untuk mengamankan air dilangsirlah pakai jerigen, ya dari sumber air bersih. Kualitas air sangat menentukan daripada homogenitas larutan, ya pencampuran larutan tadi. Kemudian cat enggak sumbat-sumbat. Ya, ada yang membuat sumur di ladangnya itu bagus. Ya, ada yang membuat sumur bagus. Tapi kalau dari parit boleh juga ada tempat air bersih, tapi ya itu tadi jangan dibiarkan mengisi cap langsung dari parit itu, karena ya namanya pekerja bisa saja dia sembarang ambil begitu. Oke. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah APD. Ada saya lihat ya karena arealnya semak disemprot pakai EPS apa tuh engine power ya sprayer yang pakai mesin itu, wah mak ngeri kali ya, sampai basah-basah itu banyak orang yang nyemprot itu semburan ya katanya supaya cepat ya digundul. Ada yang berbuat seperti itu, bangga pula itu cerita. Nah, maaf lah ya kalau ada yang melakukan itu seperti itu di sini. Bangga pula cerita kalau saya buat IPS, tapi hancurlah semua ya kan, disemproti total. Tanamannya pun sudah pasti kena karena itu semburannya tinggi, kemudian tekanannya juga tinggi ya. Jadi jangan lakukan itu. Setiap semprot sediakanlah air di ember dan sabun untuk cuci tangan apabila mau makan atau mau minum. Ya, ini sangat penting. Inilah bagaimana boleh nggak kita menggunakan bahan kimia. Sekarang belum terhindarkan, tapi bagaimana kita mengamankan diri kita, mengamankan pengguna, pakai masker, pakai sepatu, pakai pelindung muka. Memang itu awalnya berat, awalnya. Ya pengalaman saya untuk karyawan itu nggak gampang itu melakukan itu supaya dipergunakan konsisten. Silap-silap kita maskernya sudah dibuka, padahal kita mengamankan dirinya. Ya, memang efeknya nggak langsung, tapi kalau misalnya paraquat itu langsung badan bisa gatal-gatal. Ya. Yang lainnya efeknya tidak langsung, bisa jangka lama. Jadi ini perlu ya kita gunakan untuk melindungi diri kita kok. Kadang-kadang kan kita kalau nggak misalnya tersayat pisau berdarah itu ketahuan. Kalau ini enggak. Jadi itulah salah satu kita lakukan cara supaya boleh kita menggunakan bahan kimia tadi. Sawit Pro terus tumbuh.